Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang standar yang digunakan untuk mengembangkan pembelajaran online. Nah, sebelum masuk itu kita harus mengetahui dulu tentang standar media digitalnya itu sendiri. Nah, untuk standar media digital itu ialah aturan yang berlaku untuk pembuatan dan penyebaran konten digital. Hal ini berdasarkan pada standar desain pembelajaran, standar teknis, standar desain media, dan standar aksesibilitas. Nah, di sini untuk standar digital itu sendiri ada 4, yaitu Instructional Design Standard, Media Design Standard, Teknik Standard, dan Accessibility Standard. Nah, yang pertama yaitu Standar Desain Instruksional. Standar desain instruksional sendiri ini digunakan untuk merancang konten instruksional yang efektif. Hal ini termasuk mengusulkan keselarasan instruksional dalam tujuan, kegiatan, penilaian, dan konten. Asosiasi Komunikasi dan Teknologi Pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan ALCT ini memberikan standar tentang pengetahuan konten, pedagogi konten, lingkungan belajar, pengetahuan profesional, keterampilan, dan penelitian. Menurut Quality Matters, ini mengesahkan kualitas kursus online dan campuran dan mencakup 8 standar umum dan 42 standar tinjauan khusus. Beberapa standar desain kursus online lainnya antaranya itu adanya rubrik kursus keteladanan Blackboard, kartu skor pembelajaran online, rubrik desain kursus inisiatif pendidikan online. Ketika membandingkan elemen desain ditemukan 22 standar umum di beberapa rubrik. Standar umum tersebut termasuk dalam kategori gambaran umum dan tujuan, penyajian konten, interaksi dan komunikasi, penilaian dan evaluasi, serta dukungan. Untuk standar yang kedua yaitu adanya standar teknis. Nah, untuk standar teknis ini sendiri ini mengacu pada interoperabilitas dan portabilitas kursus e-learning di seluruh perangkat, browser, dan platform. Standar teknis ini yang paling umum digunakan adalah SCORM dan AICC. SCORM ini mengacu pada model referensi objek konten yang dapat dibagikan. Ini adalah standar teknis yang dikembangkan oleh Advanced Distributed Learning Initiative atau ADL yang mendefinisikan bagaimana kursus e-learning beroperasi dalam berbagai lingkungan LMS. Sedangkan untuk AICC ini diusulkan oleh Komite Pelatihan Berbasis Komputer Industri Penerbangan untuk kursus berbasis komputer di industri penerbangan saja. Standar AICC mirip dengan standar SCORM, namun menggunakan pesan HTTP untuk berkomunikasi dengan LMS dan melibatkan banyak langkah karena kerumitannya penggunaannya juga tidak begitu luas. Jadi untuk AICC itu lebih rumit daripada SCORM. Nah, standar yang ketiga itu ialah standar dari desain media. Nah, untuk standar desain media ini mencakup penegakan konsistensi dan kompatibilitas seluruh elemen media yang digunakan dalam kursus, seperti tata letak atau ukuran layar, elemen tekstual, grafik, animasi, audio, dan video. Standar di sini juga ada standar desain media digital sendiri. Yang pertama yaitu menyediakan kurang dari 120 kata sekaligus. Yang kedua, mengelompokkan konten untuk membantu pemahaman dan referensi. Yang ketiga yaitu termasuk font ukuran yang mudah dibaca. Yang keempat, menerapkan lebih sedikit jenis font. Yang kelima, memastikan ruang putih yang cukup. Dan yang keenam itu adalah konsistensi dalam desain visual. Untuk standar yang terakhir ialah standar aksesibilitas. Nah, untuk standar ini ditetapkan agar konten digital yang dibuat dapat diakses oleh beragam pelajar online, termasuk penyandang disabilitas. Pedoman aksesibilitas konten web atau yang biasa kita sering
sering dengar yaitu WCAG, memberikan standar aksesibilitas konten web untuk memenuhi kebutuhan individu, organisasi, dan pemerintah. Konten web ini mengacu pada informasi di halaman web seperti teks, gambar, dan suara. Selanjutnya ini juga mencakup kode atau markup yang menentukan struktur dan presentasi. Standar Quality Monitors juga merekomendasikan penggunaan teks dan gambar yang dapat diakses dalam file, dokumen, halaman LMS, dan halaman web untuk memenuhi kebutuhan beragam pelajar selain menyediakan sarana akses alternatif ke konten multimedia. Budaya, keberagaman, dan inklusi merupakan elemen kunci dalam merancang lingkungan online untuk pelajar yang beragam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.